Semua orang bisa bikin printing, semua orang bisa ngedesain, bisa bikin printing wallpaper gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada branding, how are we going to penetrate the market? So when people say custom design kan cepet, tinggal ngambil dari internet aja ya. No, that's not what we're doing. Padahal sebenarnya dengan teknik yang berbeda, dengan material yang berbeda, wallpaper itu nggak harus dipakai di satu ruangan full, cukup di satu spot untuk jadi focal point untuk ngangkat konsep desainnya. Hello, welcome back to Habitus Podcast. Sore ini kita bersama Edwin Sulistiadi, founder of Sekata Living and co-founder. Yeah, more on that later. Sekata Living, sekata is to agree, to get along. Satu kata gitu ya, sehati juga maybe. Sekata Living founded by a group of artists, interior designers, material specialists in Jakarta. In 2016, admire conspicuous details in every artwork. Jadi specializationnya in bespoke wall coverings, and Sekata has been growing really fast for the past few years, and kita sebenarnya udah sering ketemu di exhibition dan juga di project-project, dan kita pernah kolaborasi bareng juga. And I think from this podcast kita bisa belajar banyak mengenai the next step of wall coverings, and I think Edwin is the guy for that. Welcome to the show, Edwin. Thank you, Mit. It's a privilege finally diundang. Yeah. Sama podcastnya Habitus. So hopefully I can bring some insights of the wall covering industry to Habitus listeners and to whoever in the future listen to this podcast. Kita mulai aja pertanyaan pertama ya. Bisakah cerita mengenai your background and how you get into bespoke wall coverings? Alright. Sebenarnya Sekata Living itu mulai, the idea of Sekata Living itu mulai awal 2016. Tadinya gua itu kerja untuk satu perusahaan, gua set up satu perusahaan, waktu itu punya satu partner juga yang bermain di wallpaper general. Jadi biasanya untuk masuk ke residential, ke project gitu loh. Cuman pada saat itu kita baru ngambil dari supplier-supplier lokal yang kita resale lagi. We get special price and we try to sell it to the projects. Cuman, as you know, kalau kerjain kayak gitu bakalan susah banget karena kompetitornya banyak banget. Dan if I can do that, if I can get special price to this importer, I'm sure other people can do it as well. Jadi kita banyak kalah di project gara-gara itu. On the other side, ada partner kita yang akhirnya jadi Sekata Living ini, whatever workshop. Mereka itu a group of artisans yang basically they do creative vendor, branding, mural, udah gitu bikin packaging, events and all. They are the go-to guys lah intinya kayak gitu. Dari mereka juga pas cerita mereka struggle karena pada saat masuk ke project biasanya kalah di pricing, terutama kalau untuk mural, untuk masuk ke interior itu sulit gitu loh, dan akhirnya time frame-nya juga susah kan untuk ngejar kan, gitu sih. Oh, jadi lu sama Wastu of whatever workshop betul. You guys met di tahun 2016, and then you guys talk about the possibilities of taking wall coverings to the next level. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi 2016 itu awalnya gue kenal Wastu dan Nasha dan Sutra dan teman-teman whatever workshop yang lain itu dari Kasa. Kasa 2016 waktu itu di Pacific Place. Yeah, that was a long time ago.
Kalau inget-inget sekarang ya 2016 ya. Iya. Jadi di situ gua sponsor satu desainer. Waktu itu namanya Pak Iwan Sastrawiguna, desainer showcase yang kebetulan sebelahan bareng sama booth-nya desainer showcase whatever workshop. Jadi dari situ kita ngobrol, struggle-nya mereka gimana, struggle-nya kantor gua waktu itu kayak gimana gitu loh. There was not any business discussion lah, lebih kayak sharing aja, ngobrol aja gitu loh. Dan mulai deh tuh, lucu juga ya kalau misalnya desain gue bisa di print jadi wallpaper. Banyak nih project-project yang bisa kita masukin gitu loh. Soalnya suruh kita muralin satu-satu kayaknya secara time frame dan secara price range juga susah masuk gitu loh, nggak kompetitif. Ya udah, we just leave it there, no further discussions, cuman catch up doang. Main ke kantor gue yuk, so you know what I'm doing, what you're doing gitu loh. Ya udah sampai akhirnya ada satu project high end baby clothing shop. Di situ yang kita coba wallpaper custom, desainnya dari whatever workshop yang kita print. Dan hasilnya ternyata oke banget, dapat banyak pujian terutama dari kliennya juga. Udah gitu pas kita foto masukin Instagram, waktu itu Instagram juga belum segila sekarang ya. Yeah, for sure. Feedbacknya cukup oke. Ya udah, that's how we started. Belum ada nama sama sekali karena waktu itu lebih gua sebagai vendornya whatever workshop untuk bikin custom wallpaper. Dari situ baru kita kepikiran itu, sayang banget ya, we have this product potential gold in our hand. Semua orang bisa bikin printing, semua orang bisa ngedesain, bisa bikin printing wallpaper gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada branding, how are we going to penetrate the market? Dan kalau nggak ada branding, kita mau ngiklaninnya gimana? Kita mau jualinnya gimana gitu. Akhirnya dari situ ya kita mulai mendevelop cari nama. Yang akhirnya ketemulah nama Skata Living. Kata living ya artinya ya as simple as sekata, satu kata. Iya, waktu gue do the research about this episode, gue baru, satu kata maksudnya. Oke, got it. Oh, one thing, kita mau mencari sesuatu yang Indonesia without screaming, gue tuh nasionalis banget gitu. I mean, we love what we're doing in Indonesia. Cuman nggak over proud. Iya, nggak over proud yang kita mau ngeluarin cita rasa Indonesia tanpa kayak harus nyanyi Indonesia Raya setiap kali ketemu orang, intinya kayak gitulah. Tanpa harus tahu jenis-jenis tenunan tiap provinsi. Yes, dan kita mau brand ini bisa kita promote ke luar negeri yang nggak tongue twister, yang gampang disebut. I mean kalau kita ke Southeast Asia, even kalau ketemu orang luar lah, ngomong sekata itu kan very simple ya, sekata, that's it gitu loh. Dan to explain people what is sekata is very simple as well. Sekata ya, one word, gitu sih. Nice. Oke. Jadi bisa itu gak, sebelum gue masukin ke tipe-tipe proyek yang pernah lo masukin, what kind of products do you supply? For sure it's a bespoke wall covering, and then do you supply anything else? Oke. Jadi sekata itu kita to start with kita jual wallpaper yang sudah kita desain. Kita punya, I think sekarang kita punya kurang lebih 6 katalog, 6 atau 7 katalog yang bisa dibeli tanpa harus ada proses desain lagi. Biasanya itu jadi kayak kalau klien suka type A, design for example grandeur. Itu yang bisa kita lakukan adalah dari situ kita provide cutting sample untuk si klien ini. Dan biasanya untuk konsultan atau end usernya itu kita bakalan minta kayak 3D rendernya atau even foto ruangannya yang rencananya wallpaper ini pasang di situ. Then we make projection out of it. Jadi nggak tiba-tiba kayak kok dimensionnya sebesar ini gitu loh. Jadi udah ada bayangan ini ruangannya dari render atau dari foto, nanti hasil wallpapernya akan seperti gini. Itu sih bakalan I would say 90 to 95% accurate ya. Jadi paling yang beda cuma warna, of course kan, karena warna foto sama warna asli kan pasti nggak bakalan 100% identical gitu loh. Kayak gitu sih.
Di luar dari katalog, biasanya kalau kita ketemu sama konsultan, banyak dari konsultan yang terutama untuk kayak master bedroom, udah gitu untuk foyer, untuk main entrance, itu mereka banyak yang nggak mau pakai desain yang udah ada di katalog. Pasti they want to integrate something different to their design for the customer, for the clients gitu. Biasanya itu kita kasih jasa juga untuk kita desain custom. Desain custom bukan berarti kayak gue punya gambar dari website ini, gue pengen contek ya. Gitu. Kita nggak bisa buat kayak gitu. Pasti we get the reference, we get the idea, cuman bakalan banyak kita rubah sih. So kita when you do twist. when the custom berarti do the manual paintings. Iya. Custom original from the ground up gitu ya. Yes. Jadi tergantung desainnya seperti apa. Ada yang kita harus buat. Jadi ada desain-desain yang bisa kita gambar secara digital, cuman ada juga yang kita harus gambar secara manual dulu. Jadi kalau secara gambar secara manual itu biasanya kita kerjain di canvas dulu, udah gitu baru kita digitalize. That's a lot of work ya kalau misalnya gambar di canvas ya. It's mau di canvas mau digital. Lu bikin di canvas udah itu di print gede gitu. Kalau digital of course udah jadi digital, kita tinggal arrangement ya. Cuman kalau di canvas itu biasanya kita lakukan, kita bakalan split beberapa layer. Kita bilangnya asset. Kita bakalan gambar aset-asetnya, baru kita masukin digital dan kita compose ulang. Dan kita mainin warnanya lagi. So when people say custom design kan cepet, tinggal ngambil dari internet aja ya. No. That's not what we're doing. That's how we differentiate between regular custom wallpaper, yang katanya custom cuman sebenarnya beli dari internet, sama yang definisi kita custom itu adalah gue mau pohonnya 10 cm dan I make it 10 cm. Gue mau desainnya ini yang in a way ya kayak banyak feng shui, burungnya nggak boleh menghadap ke mana. Dan harus angka 8, ada 8 burung. Iya, harus ada 8 burung gitu. That's how we are going to do it gitu loh. Ada yang pohonnya, we do a lot of Chinoceres design. Pohonnya itu harus menghadap ke arah matahari. Bunganya harus menghadap ke arah matahari. Then I have or my team have to go to the site untuk lihat timur mana, barat mana, kacanya di mana. Udah gitu kasih tahu ke tim desain kita. Ini dipotret, difoto, arahnya ke sini. Nanti di-translate sama tim desain kita. That's how we do custom. Cuma memang biasa kalau kita bilang custom kayak gitu, ya we prefer to do it with memang udah ada arahan yang jelas ya. Bukan yang akhirnya semuanya mau di-customin, yang bikin kita makin bingung dan akhirnya kita nggak bisa translate dengan baik gitu. Terus kalau misalnya lu recompose ya, is it recomposing? Yes. Do you have like multiple layers to do that? Yeah, digitally? Obviously. Standar project kita itu mungkin kalau kita bilang satu desain itu ukuran standar, let's say tinggi 3 meter, lebar 4 meter gitu ya, satu tembok kayak gitu. Kita tuh bisa up to 5 giga sampai 6 giga. Dan layer, kalau if you talk about layers, tergantung seberapa kompleksnya, itu bisa up to 15 layer. Karena pada saat kita mau print, kita banyak material yang bisa kita explore. Ada yang namanya ningrat. Material ningrat itu gold foil, silver foil. Ada yang namanya urban textile, itu wallpaper cuman materialnya itu kain. Udah gitu ada yang namanya paper weave, itu wallpaper cuman surface-nya itu paper weaving. Nah, dengan layer-layer yang banyak ini, kita bisa mainin. Sebenarnya layer 1 opacity-nya bisa dinaikin, turunin. Jadi ya banyak prosesnya kayak gitu. Itu yang membedakan, I think with a pride, I can say that itu yang membedakan Sekata dengan yang lain di market ini gitu. Exactly, waktu gue ngeliat proyek-proyek Sekata, well kebetulan gue ngeliat proyek Sekata di proyek-proyek kita juga.
it's not it doesn't seem like a regular wallpaper at all. It's really buat mata orang awam seperti gua, it feels like it's made particularly for that projects, ya kan. Jadi lu nggak bisa replika sembarangan kalau nggak melalui Skata, I guess. No, ini gue ngomong ini bukan karena he's my guest, but from my point of view. Is that accurate for me to say that? Yeah, I think so. Walaupun dengan segala proses yang panjang yang kita kerjain ini, tetap ada yang copy kita ya. Cuman, I guess what I'm trying to say is, if people try to copy us, that means we are doing something proper yang orang lain mau coba gitu loh. Oke, gue mau dive into the projects that Sekata has been involved in. Pertama kali kan gue ketemu lo di 2021 di acara LV ya. Yeah. Until today gue nggak tahu cara pronounce-nya. Savoir. Harus saya Karin sih. Hi Karin. Our friend Kezia Karin is did the entire design of LV event in 2021. Time flies. Ya, mid. Jadi waktu itu kita Habitus ada supply door handle. Actually knop with the marble. And then little that I know, wallpapernya itu Sekata Living. That's actually the first time we see. Ceritain dong pengalaman lu di project tersebut. Karena lu involved banget di situ. Ya, to start with, thank you banget waktu itu Karin, Kezia Karin studio, with Kezia Karin as the head of the studio, trust our brand to help to make this project happen. Waktu itu tuh kita pertama kali sebenarnya gue dengan Kezia Karin di LV di 2019 pernah kerjaan juga waktu itu di Langham. Cuman kita nggak terlalu ekstensif di sana karena size-nya juga nggak terlalu besar, area size-nya juga nggak terlalu besar, udah gitu desainnya juga waktu itu Karin lebih banyak ngambil yang polos, custom desainnya nggak terlalu banyak. Cuman di 2021 Karin undang kita lagi masuk jadi one of the sponsors di event ini. Itu awalnya sih gue santai ya, karena pas gue ngeliat gambar kerjanya, cuman segini doang gitu loh. Cuman ternyata sejalannya waktu gambar kerjanya itu tuh bertambah terus. Kalau nggak salah total itu kita hampir sekitar 350 meter atau 350 meter lah, 350 meter persegi yang harus kita cover dengan wallpapernya Sekata. Mulai dari yang polosan sampai yang print. Mulai dari print yang standar sampai print yang when I say standard itu biasa 1 jam kita bisa cover about 8-10 meter. Kalau yang udah mulai yang aneh-aneh kita cuma bisa cover 3 jam itu cuma bisa cover 1 meter. Jadi ya prosesnya you can imagine how tedious it is gitu loh. Dari situ when you say extensive, kita banyak proses approval, warna dan yang lain-lain gitu loh. Sampai cari warna itu susah sekali sih. Karena one of the strength in Sekata itu adalah permainan warna. Dan kekurangan dari mesin-mesin printer yang ada di market itu adalah kadang-kadang kita minta warna magenta, let's say maroon. Yang keluar bukan maroon. Yang keluar coklat. Adobe RGB or whatever. Ya, CYMK, RGB gitu. Udah gitu how to switch between RGB and CYMK. Udah gitu how to play around with the printer head. Partner kita sampai berapa kali tuh udah komplain sama gue gara-gara permainan warna lu, printer head gue jebol. Oh, oke. Dan ya, lu bisa bayangin printer head mesin print biasa aja udah mahal gitu kan. Yang ini jebol gitu loh. Yang mesin industrinya ini jebol. Jadi balik ke LV itu akhirnya prosesnya proses approval design, proses
cari warna, udah gitu harus approval material, udah gitu materialnya kita harus import dengan waktu yang sangat terbatas gitu loh. Jadi itu salah satu, I think one of the memorable events yang Skata pernah involve sih. Dari segi size dan dari segi waktu. Dan untuk achieve design yang waktu itu Karin design, itu kalau gue disuruh ngulangin lagi, kalau gue suruh inget-inget lagi gimana gue achieve itu, I really don't know how. Soalnya, ya, Soalnya it's a sorcery. iya, iya. Apa sih bilangnya kayak proyek Roro Jonggrang. Ya tapi look at it this way. Desain lo itu di-approve sama LV Prancis, bro. Iya, sebenarnya itu desainnya Karin. Desainnya Karin Desainnya kan. Karin di-approve, cuman gue happy banget pada saat approval warna dan yang lain-lain. Ya, I think we all know, biasa kalau udah ngomong principle, terutama kayak model big names like LV itu bakalan not easy. Warna terutama ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. And yeah, I think we did quite okay. Dari situ juga kita cukup banyak dapat acknowledgement dari clients, dari peers juga, dari teman-teman. And I got to know you as well. I got to know other vendors as well yang I'm happy to be their friends right now. Kayak gitu. That was, I think, the first big event during COVID ya. Oh ya, yeah. People are excited to be there. Yang masuk harus dicolok dulu hidungnya, keluar tunggu 5 menit hasil negatif baru boleh masuk. Seems like yesterday. That was crazy. Gila sih itu. 1.500 square meter. Finishing interiornya within less than 2 weeks time, I think. Itu berapa hari pamerannya ya? 3 hari doang ya? Less than 1 week yang pasti. Atau 1 week gitu, gue lupa deh. Dan hebatnya, no drama among our group, among our vendors gitu ya. Oh, nggak ada waktu juga? Nggak ada waktu juga sih. Nggak ada waktu juga, everything just needs to be like bam, done. Someone make a mistake, some other people need to fix it, udah kayak just gitu aja. That's it. Nggak ada chance untuk kayak ini salah lu atau salah gua gitu. Just get shit done aja gitu. That was good. Lo mau cerita mengenai project apa lagi? Karena when I do the research about this episode, there's a GHL episode yang di mana? BSD ya? Gading Serpong. Oke, mungkin yang bisa gue cerita, one of our biggest project to date itu JHL episode hotel. Kita di-engage sama HBA, Hirschbender Associates, untuk develop design JHL Group punya hotel yang namanya episode hotel ini. Prosesnya itu sebenarnya sesuatu yang kita kerjain biasa untuk residential, cuman kita translate untuk massive scale kayak JHL ini. Awalnya sebenarnya kita cuma di-engage untuk kerjain daerah dining, all day dining. Cuman pas gue diminta presentasi ke owner, gue bawa beberapa material kita dan desain kita, teknik kita seperti apa. Akhirnya setelah kita ngobrol panjang lebar, kita diminta untuk propose design something yang relate ke hotelnya punya culture gitu, hotelnya punya mood. And it was not easy. Nomor 1, keywordnya adalah Baduy. Suku Baduy. Okay. I was like, suku Baduy, what I know is mereka jualan madu, mereka pakai baju hitam, dan mereka kalau kemana-mana nggak pakai sendal atau nggak pakai alas kaki gitu loh. Udah gitu gue coba browsing Baduy gitu kan. Warnanya tuh semua warna-warna gelap. And I know for sure hotel itu nggak mungkin kita kasih warna-warna gelap karena it doesn't seem appealing gitu loh. Udah gitu salah satu keywordnya lagi yang disebut adalah Cina Peranakan. Itu kayak dua culture yang sangat berbeda. Baduy dengan warnanya yang gelap-gelap,
Cina Peranakan warna-warnanya kan ya lumayan ngejreng-ngejreng gitu loh. Warnanya kuning kunyit, udah gitu bisa tiba-tiba keluar warna merah, keluar warna hijau, keluar warna pink gitu loh. How are we going to integrate these two designs, two concepts into one? Jadi dari situ ya proses desainnya ya kita bikinin kita bilangnya look and feel, warna-warna, desain segala macam. Udah gitu materialnya kita sandingin, kita bikin test print. Dari situ JHL episode we did the whole rooms untuk JHL episode. Ada dengan tema Baduy, ada dengan tema Cina Peranakan. Kita kerjain mereka punya spa area, terakhir kids area, all day dining, public space, udah gitu lobby, udah gitu basically every floors itu ada wallpaper Eskata. So with that I'm very thankful. Proses kerjanya juga sangat in your word seamless, dengan approval dengan tim JHL-nya juga smooth, dengan HBA-nya juga kita sangat terbantukan gitu loh. So first big massive project yang gue happy banget jalannya smooth sampai terakhir, sampai hari ini pun kalau orang kesana masih pada nanya gitu loh. Itu yang wallpaper yang lu kerjain ya? Iya, waktu itu gue pernah ke situ untuk wedding ya. Ya. Amazing, like Weddingnya Didi ya? Iya, weddingnya Didi. Itu ada cerita lucu juga tuh gimana Didi bisa masuk ke sana. Karena dia ada kenal lu juga kan? Iya, itu gara-gara LV juga. Oh, gara-gara LV Didi cerita, gue pengen merit, mau masuk ke sana, cuman belum boleh karena tempatnya masih project. Oh yaudah, lu pakai nanti lu sampai sana dijemput sama supervisor gue aja. Oh, itu buat supervisor untuk survei. Iya, lucu banget. Lucu banget itu sih. Ya akhirnya dia cerita, Win gue jadi Win di sana. Sip lah, oke. I've seen the artworks juga, wallpaper artworks. Ya, I remember, ya karena gue orang door hardware, of course gue ngeliat hal-hal yang lainnya. Cuma pas keluar lift segala macam, gue ngeliat wallpapernya. Gue sempat mikir, gue nggak tahu itu lo yang supply, lo yang pasang. So it's like, dude, this is amazing artworks, the amazing wallpapers. And then when I did this research about this podcast baru, oh Sekata. Artworknya kita waktu itu bareng sama J-nya Spasium. Ya, good guy, thankful. Dia ngerjain itu lumayan gue dan tim gue lumayan bawel banget to make that thing happen. Ya konsepnya juga ya, the problem with Sekata is kita itu satu tim semuanya lumayan banyak mau. Oh, actually there's a lot of plus in that. Ya, cuman kadang-kadang atau kita bilang BM ya, banyak mau ya. BM-annya kita itu kadang-kadang pas didengerin sama tim produksi itu yang kayak, dude, how do you expect us to accomplish this gitu loh. Ya kayak gitu sih. Dan waktu itu Spasium cukup banyak backup kita untuk ngerjain sampai itu beres sih semuanya. Di ballroom sama ada satu yang ada sempoanya itu. And then recently ada St. Regis, you guys did St. Regis residence. Ya, kalau JHL episode itu first massive projectnya kita, St. Regis itu I would say first luxury projectnya kita. Luxury di commercial area ya. Waktu St. Regis kita di engage sama ARDS. I think they are one of the in-house interior consultant untuk St. Regis Indonesia. Kita kerjain landing area dari lobby untuk masuk ke ballroom. Itu ya kita pakai wallpaper Ningrat kita, silver foil base wallpaper kita yang di mix media antara print dan lukis. Jadi kalau you all listeners go to St. Regis and go to ballroom, which I'm sure udah pernah atau in the future bakalan kesana, bisa lihat itu ada kayak bunga melati sebenarnya. Dan itu pun juga prosesnya
kita harus going back and forth sama principal dan principal designers juga untuk menjelaskan mereka tuh minta something yang berhubungan dengan Indonesia gitu loh, atau berhubungan dengan ada Asia-Asianya lah gitu. Kalau bunga sakura kan di Indonesia nggak ada sakura ya. Udah gitu kalau bunga-bunga yang lain kan nggak tahu, I forgot how we ended up with bunga melati. Jadi itu yang kita propose akhirnya jadi di situ gitu. Itu di hotel area, udah gitu kalau di residential area kita di engage sama Isa Art dan satu seniman dari Bandung namanya Rega. Itu wallpapernya juga, to be honest, itu salah satu wallpaper yang the process took us about 3 years. Dari 3 years. approval design, approval mockup, semuanya itu ya I think 3 years. Almost 3 years. Jadi itu wallpapernya itu di hand beaded. Jadi pakai, kalau bahasa umumnya mungkin di mote-mote. Jadi if you think about baju kawinan itu kan suka ada mote-mote tuh. Iya. Nah itu di mote-motean di atas wallpaper. Dijahit satu-satu di atas wallpaper. Udah gitu kita harus install. Untuk installnya kita perlu lem khusus. Untuk installnya kita perlu teknik khusus. Karena berat kan. Kalau asal ngelem jatuh. Kali jatuh, dude I'm done. Sebenarnya kerjaannya nggak besar, cuman one of the challenging one. Ones ya. Nah, jadi kan pada saat let's say ada homeowner lagi mau bangun rumah, bagaimana Sekata bisa memastikan bahwa wall coveringnya melengkapi desain dan estetika keseluruhan dari suatu ruangan? Biasanya clients yang datang ke Sekata itu ada 2 tipe. Satu, mereka datang sebagai end user, atau mereka akan datang sebagai end user dan ditemani oleh konsultan. Jadi tergantung apakah mereka udah punya bayangan desain atau belum. Biasanya kalau end user, mereka cuma datang ke kita, mereka bawain foto atau minta kita survei ke rumahnya atau ke lokasinya. Ini ruangannya, ini mood ruangannya seperti ini, sofanya warna apa, ranjangnya warna apa, headboardnya warna apa. Mereka minta kita propose. Atau mereka udah punya bayangan, I like your watercolor design, but I don't want it too dark. Can you propose something more light and more ageless gitu, timeless. Dari situ kita bakalan propose, kita bakalan bikinin something yang dari katalog kita. Kalau misalnya mereka okay, then we go for it. If they say, no, I want it to be more me, I want it to be more articulate, then kita bisa arahin dia ke custom design. Kalau ketemu dengan desainer sebagai konsultannya, biasanya konsultan desainer itu akan datang dengan udah ada mood boardnya. Udah ada mood boardnya, udah ada rendernya. Dari situ kita bisa lebih gampang cocokin lagi. Apakah they want Chino series as the custom design wallpaper, or they want something yang menggambarkan tentang karakter orang ini gitu. One of the one of the interesting projects that we did is satu kantor di Bandung. Kan kalau zaman-zamannya our parents kan di setiap ruangan kerja itu harus ada lukisan orang lagi manen padi ya. Oh gitu. Yang lagi padinya warna kuning gitu loh. Yeah. Yang artinya lagi mau panen loh. Gitu. Iya, udah siap dipanen gitu loh. Cuman ada celuritnya. Iya, ada celuritnya. No way, kok kayaknya nakutin gitu ya. Jadi si kliennya ini bilang, gue bosen ngelihat kayak gitu. Si bapaknya ini bilang, gue tuh bosen banget ngelihat yang lukisan-lukisan gitu. Gue mau lu buatin gue satu desain yang di-incorporate sama ruang kerja gue. Akhirnya kita ngedesainin itu sketch orang lagi manen padi. Jadi nggak literal lukisan padi menguning dipanen gitu. Enggak, kita bikin sketch yang sebenarnya nggak banyak detail. Jadi cuman ada sawah, gandum, ada pohon-pohon gandumnya gitu, udah gitu pohon padinya, udah gitu ada kayak beberapa petani yang lagi manen. Cuman bukan gambar as in gambar kayak lu bayangin lukisan-lukisan zaman dulu gitu. Kita benar-benar sketch kasar, udah gitu kita kasih
hint of color here and there untuk ngisi desain itu. That's actually quite interesting. Ada satu lagi, kita kerjain rumah satu bapak di gue lupa di Jakarta Selatan di mana, di musolanya dia. Ibunya bilang, bapak mau ruangan ini serasa kalau lagi sholat itu menghadapnya ke Mekah. Jadi mau minta tolong digambarin. Akhirnya kita gambarin. Kayak di arah kiblatnya itu ya masjidnya itu segala. Jadi kita ikutin arah kiblat dan yang lain-lain gitu. Dan ya, bisa semenarik itu sebenarnya. Jadi balik lagi kalau ditanya bedanya Sekata dengan custom design yang lain tuh apa sih gitu. When we say custom, we will ask you, what do you want? What kind of design do you want? Konsepnya tuh seperti apa? Jadi kita bukan tanya, oh mau gambar pohon ya? Oke, kita gambarin pohon. Enggak. Waktu itu ada klien, dia dari landed house pindah ke apartemen. Apartemen nggak boleh bawa binatang kan? Cuman si bapak ini punya 3 burung piaraan yang dia sayang banget. Akhirnya kita gambarin. Fotonya mana pak? Kita gambarin. Jadi kalau ditanya sebenarnya orang approach kita itu because they know our specialty itu apa, our added value itu apa. Jadi kita bisa bantuin si homeowners atau consultant itu integrate the whole concept of their housing or of their home into wallpaper design. Dan di luar itu kita juga bisa support wallpaper generalnya mau yang seperti apa gitu loh. We provide plain wallpaper as well. Jadi bisa sekalian. May I ask you what is a Chino series? Oke, Chino series itu sebenarnya combination. If I'm not wrong ya, I think the word Chino series become too accustomed to my ears. Jadi gue udah kayak detailnya sebenarnya apa gue kurang inget. Cuman idenya itu adalah integration between Oriental and European design. Jadi banyak ngambil kayak pohon sakura, udah gitu bunga-bunga, udah gitu kayak lebih apa ya, if you go to Shanghai for example, if you go to Paris, kan banyak ornamen oriental yang masuk ke European design gitu. Lebih kayak gitu sih. And then tadi lu ada sempet ngomong mengenai bahannya, ningrat ya. Iya. So actually ada berapa bahan sih dan teknik apa aja sih yang biasa digunakan sama Sekata untuk bespoke wall covering? We start with vinyl wallpaper. Itu yang paling standar. Udah gitu kita ada non-woven wallpaper. Non-woven itu seperti kayak kapas yang dipres jadi kayak kertas gitu loh. Kita ada urban textile. Urban textile itu textile wallpaper. Jadi surface-nya itu surface-nya itu kain yang dikasih backingnya itu lining kertas. Jadi bisa ditempel di tembok. Udah gitu ada ningrat. Ningrat itu basically bahasa umumnya kalau di Indonesia itu gold Prada. Yang suka ditempel-tempel satu-satu gitu. Cuman ini base-nya itu paper. Jadi permukaannya itu kayak silver gold foil, silver foil, gold foil, udah gitu ada champagne color. Nah, ini semua bisa dipasang secara plain, polos. Ada yang suka pasang di plafon, ada yang suka pasang di main entrance. Bisa kita print dengan desain kita atau bisa kita lukis dengan tim kita. Jadi Sekata itu sebenarnya punya 2 teknik finishing. Satu print, satu lagi lukis. Lukis itu kita banyak kerjain biasanya untuk master bedroom, untuk main entrance, untuk dining area gitu. Prosesnya aja yang berbeda sih sebenarnya. Lukis obviously jauh lebih lama ya dibanding print ya. 1, 2, 3, 4 ada at least 4 materials ya. Iya. In general ya. General. Dari setiap material itu sebenarnya banyak kayak
sub-material lagi seperti kayak gimana? But basically in general 4 material ini lu bisa cetak sama paint langsung on it. Betul. Oke. Dan untuk pilih 4 material ini harus tergantung juga dengan dindingnya ya. Sebenarnya pemilihan material itu lebih tergantung dari desain interiornya. Atau interiornya mau feel-nya seperti apa. Jadi material aja ada menghasilkan feel yang berbeda ya? Of course. You can imagine kalau misalnya masuk ke dining area, kita pakai wallpaper ningrat yang gold. Pasti kan itu lebih bold, lebih feelingnya tuh lebih bold lah, lebih berani gitu loh. As opposed to kalau pakai urban textile kita yang materialnya itu silk. Itu kan lebih feel-nya lebih kayak lebih oriental, lebih soft, lebih calming gitu loh. Kayak gitu. Ada proyek atau kolaborasi mendatang yang membuat lo antusias? Any project that you're excited about right now? Ada beberapa, but there is one particular yang gue belum bisa mention. Cuman ada beberapa sih, dan Sekata tuh bakalan selalu cari project yang berbeda dari yang lain sih. Intinya kayak gitu sih. Cuman kalau ditanya project hotel, kita ada beberapa pipeline. Project dengan beberapa desainer juga ada gitu loh. Dan yang kita selalu seru sih bakalan kerjasama dengan desainer sih. Oh yeah, for sure. I think what you did in Habitus with a couple of designers bikin produk bareng gitu, itu yang Sekata sebenarnya mulai coba buat juga sih dengan beberapa desainer yang udah jadi katalog itu dengan Bu Yuniji, itu dengan katalog anyamnya udah masuk ke waktu itu udah masuk di TCOI 2022 dan udah masuk ke beberapa project juga sih. Ke depan hopefully we can engage with a few more designers untuk bikin katalog, karena I think sebenarnya practice ini tuh udah banyak dikerjain di luar negeri. Cuman di Indonesia atau di Asia tuh belum banyak, karena masih banyak orang yang beranggapan wallpaper itu sebenarnya pakai wallpaper standar aja udah cukup oke gitu loh. Padahal sebenarnya dengan teknik yang berbeda, dengan material yang berbeda, wallpaper itu nggak harus dipakai di satu ruangan full, cukup di satu spot untuk jadi focal point untuk ngangkat konsep desainnya. And I think that's what we achieve with projectnya Ibu Yuniji. Amazing, ya. Gue juga ngeliat hasilnya di TCOI. Actually, barangnya Habitus deket banget sama Sekata pada saat itu. Sebelahan banget ya. Sebelahan banget ya. Keren banget. And Thank you. It's amazing. Kalau di projects kan yang sedang berjalan itu pasti lingkungannya hidup banget. Maksudnya lingkungannya itu like we're involved with different vendors and then you work with different contractors. Bagaimana cara menghindari miscommunication terkait technical requirement? Nah, ini pasti banyak audiens kita yang lagi bangun rumah handling with many faktor-faktor dalam bangun rumah. How does Sekata team handle that? One of the services that we provide is we go site visits. Jadi untuk avoid miscommunication atau to begin with yang namanya project miscommunication pasti ada ya. Tergantung how we mitigate it and if something happen, how we fix it gitu kan. How we mitigate it is kita datang ke site itu, kita lihat kondisinya gimana. Kalau bidangnya belum siap atau belum ada, kita bakalan rekomend ke kontraktor atau ke owner atau ke konsultannya. Lebih baik kita rekomendasikan bidangnya seperti ini based on our experience and based on the conditions. Lalu setelah kontraktor udah mengokekan, biasanya sebelum pemasangan kita akan datang lagi. Kita cek lagi. Kontraktor bilang bidangnya udah oke nih, udah siap, tolong dicek lagi. Kita akan datang lagi. And ini semua selama itu di area Jakarta, Jabodetabek sih kita nggak pernah ngecas ya. Karena it's one of our services. Kita cek kalau misalnya,
bidangnya udah jadi nih, cuman ini ada yang kurang rata, boleh tolong nggak diamplas lagi gitu loh. Oke, diamplas. Kalau bidangnya besar, kita bisa ke project itu sampai 2-3 kali. Cuman kalau misalnya bidangnya cuma satu ruangan atau satu dinding gitu loh, biasanya sih 1 kali site visit udah cukup. Biasanya itu sih, kita bakalan banyak aktif untuk bertanya ke kontraktor atau ke owner atau ke konsultan, apakah bidangnya sudah dikerjakan sesuai dengan standarnya kita gitu, dengan rekomendasinya kita. Dan kalau misalnya sudah dikerjakan, something does happen yang bermasalah, biasanya ya kita bakalan coba cari cara gimana supaya kita bisa manage masalah itu gitu loh. Yang paling sering sebenarnya pakai wallpaper itu bidangnya peel off, dindingnya catnya peel off. Kasus paling gampang deh. Kalau dinding tua, catnya peel off gitu. Biasanya kita suka rekomen di wall sealer dulu bidangnya. Kadang-kadang kan orang berpikir, mungkin ini salah satu insights untuk homeowners yang lagi ngerjain, yang lagi bikin wallpaper, yang lagi bikin rumah juga atau renovasi rumah gitu loh. Banyak orang yang berpikir kalau dindingnya jelek, bisa ditutup pakai wallpaper itu bagus. Itu very common misconception tentang wallpaper. Even me, awal-awal, itu fatal banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya dinding ada retak rambut sedikit pun, pada saat kita pasang wallpaper itu kan lama-lama dia nempel di dinding. Jadi imagine kalau lu punya handphone layarnya crack, lu tempel pakai screen protector lu itu kan bahkan gelembung kan. That is exactly the same case as wallpaper. Dan kadang-kadang yang kita makin bawel itu kalau pasang wallpaper kita yang paling mahal, makin mahal wallpaper itu pasti kita akan makin bawel. Karena once it's installed, there's no turning back. Kita misalkan dindingnya crack, kita main pasang aja, once itu wallpaper kita copot, backing dari wallpaper itu akan rusak. Once itu rusak, ya kita udah harus ganti semuanya gitu. Itu aja sih. Biasanya, so to answer your question, we did a lot of back and forth with the clients, with the contractors, with the consultants to make sure that the wall is ready. Kalau misalnya nggak siap, atau misalkan kan suka kadang-kadang kita di engage-nya itu udah very final stages, bidangnya udah ada gitu. Biasanya kita akan rekomen, oh mungkin ini bisa ditambal pakai ini, bisa ditutupin pakai ini, bisa ditambahin wall sealer gitu loh. Kayak gitu sih. So yeah, do not hesitate to come to us untuk consult sebenarnya bidang yang siap itu seperti apa. Karena with 7-8 years of experience, kita udah ketemu bidang-bidang yang seaneh apapun di project-project yang ada di Indonesia. Even di Indonesia. Kita di Indonesia udah cukup keliling sih sebenarnya sih. Bidang paling parah yang pernah lu lihat? Jangan sebut proyeknya. Kondisi seperti sebenarnya apa? Banyak. Kita sering ketemu dinding yang berjamur. Good question actually. Karena orang-orang suka banyak tanya, wallpaper kamu kan water resistant. Kok rusak kena air? Well, water resistantnya itu di surface-nya. Kalau vinyl itu punya water resistant. Kalau yang namanya tekstil kena air ya udah pasti flek kan ya. Jadi semakin mahal wallpaper itu treatmentnya semakin susah, semakin harus berhati-hati. Even pemasangannya pun harus hati-hati gitu. Bidang apa yang paling trouble? Yang kita sering ketemuin bidang itu rembes air dari belakang. Kalau misalnya surface-nya kena, kita masih bisa lap. Kalau misalnya kenanya dari belakang, kita mau ngelapnya dari mana? Dari belakang. Ya kan? Berarti kan pasti rusak kan itu ya kan? Dan itu sering banget kejadian. Dan nggak bisa disalahin homeowners juga. Karena kalau misalnya dindingnya tiba-tiba retak dari balik itu kan, ya you never know gitu. Pernah sih kita di apartemen, dindingnya bagus semuanya, pas kita pasang, 1 bulan kemudian ownernya komplain ke kita. Kok
wallpapernya bercak-bercak gitu loh. Pas kita buka, ternyata benar dindingnya berjamur. Pas kita tracing, kita tanya ke MEP gedungnya, ternyata di balik itu ada piping. Pipingnya itu air panas, air dingin, jadi dia berembun, kondensasi ya bilangnya ya. Udah gitu nempel ke dinding. Jadi dindingnya itu berjamur. Ya kena udah langsung ke wallpapernya. So that's why kita bawel banget kalau ngecek kesiapan bidang wallpaper. Jadi to my existing clients yang dengerin podcast ini and to my future clients hopefully, gue itu bawel bukan karena mau ngeresein kontraktor gitu loh. Cuman we want to give the best finishing touches I di think dinding. itu justru harus dibawelin, harus dipursue untuk persiapannya dari awal untuk menghindari masalah-masalah in the future. Yeah. Kalau nggak nanti perlu ada orang masuk lagi benerin, padahal kita kan udah pindah rumah. Udah bersih gitu kan. Yeah, I think that's a good mitigation. Apalagi kira-kira untuk homeowners yang lagi bangun rumah, saran apa yang bisa Edwin berikan untuk pertama kali mempertimbangkan menggunakan bespoke wall covering dalam rumah mereka? Bespoke means something different, right? Something you. Make sure desainnya sesuai sama the whole concept yang homeowners atau future homeowners yang lagi ngebayangin desain rumah itu seperti apa gitu. Jangan pernah takut bermain dengan warna, dengan material. Dari dulu gue tuh sebelum di interior gue selalu ada bayangan gila kalau nabrak warna norak banget ya gitu. Sebenarnya nggak selalu nabrak warna itu norak gitu loh. Jadi talk to us, consult with us. Kita bisa kasih yang namanya preview and projection. Preview itu desain yang dipilih seperti gimana, projection itu dari foto ruangan atau dari render 3D kita bisa input kita punya desain seperti apa. Jadi what you buy is almost exactly what we propose or the projection look like gitu loh. And jika Sekata dapat merancangkan wall covering untuk landmark terkenal, landmark apa yang akan dipilih dan seperti apa desainnya? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang paling susah yang dari kemarin gue ada ngobrol sama anak-anak tim Sekata. Baru jawabannya tadi pas gue ngobrol sama Wastu. Dan I totally agree sama Wastu dan Nasya tadi. Museum Fathahillah. Museum Fathahillah itu kalau gue briefly baca sejarahnya itu dimulainya pemerintahan di Batavia. Dan balik lagi ke visi dari Sekata itu adalah kita mau present sesuatu yang sangat Indonesia without being too tacky. Dan Museum Fathahillah itu it's a good representation between colonial era to the new era gitu loh sekarang. Dan desain apa yang mau kita propose kalau misalnya bisa masuk sana itu bakalan banyak yang a combination between sketch and watercolor yang menggambarkan tentang mungkin kehidupan Jakarta zaman sekarang gitu. Yeah, I think we're mungkin gue loncat sedikit ya. Berhubungan dengan pertanyaan lo yang sebelumnya, landmark itu seperti apa? Kan jawaban gue itu lebih kayak ke kita mau represent Indonesia gitu kan. Old Indonesia and New Indonesia gitu kan. Kalau lo lihat dari beberapa story atau feed Sekata, Instagram Sekata itu, kita belakangan ini banyak pakai lagu-lagu jadul. Lagu-lagu jadul untuk represent desain-desain kita. Karena that's how we feel about Sekata gitu loh. Kita bisa
gayanya kita bisa masuknya ke colonial old style, cuman bisa kita tarik ke modern style gitu loh. Desain-desainnya dengan material wallpaper kita, dengan teknik printing atau teknik finishing kita gitu loh. Jadi lagu-lagunya itu juga lagu-lagu jadulnya lumayan jadul gitu loh. Yang ada keroncong-keroncongnya juga gitu. Itu sebenarnya seru banget sih untuk dieksplor sih. Dan I think ada value yang bisa kita keluarin sih dari lagu-lagu itu gitu. Salah satu desain baru kita, katalog baru kita namanya itu Rampai. Rampai, yes. I'm looking at it. Itu lagunya itu, gue lupa judulnya apa gitu deh. Nasya yang cari waktu itu. Itu hit the spot right away. A floral array scattered atop earthy tones. Yep. It's more than just a mere backdrop. Bright bursts of oranges, blues, and purples. This classy yet unconventional piece may lend itself to any above. Wow, nice. Yep. Dan kalau lo hit lagunya lumayan feel-nya tuh kena banget. Ah, ini, yes. Nice. Kembang rampai. Nah, there you go, Kembang Rampai. Kembang cempaka seru di mawar melati. Kita permen. Seru kan kalau misalnya integrate between modern design and lagu-lagu lama gitu kan. Definitely. Sebelum kita tutup episode ini, gue ada pertanyaan terakhir buat lu, Win. Apakah Edwin memiliki anekdot lucu atau berkesan dari pengalaman untuk bekerja pada proyek wall covering? Yang paling berkesan untuk gua dan tim gua sih sebenarnya banyak. Kita jadi belajar banyak feng shui. Sih, sama. Kita sama nih. Iya kan? Itu yang kayak istilahnya kan gue cuma pasang wallpaper gitu ya. Ternyata pada saat ngedesain wallpaper itu banyak yang harus diintegrate gitu loh. Ya tadi kayak bunganya harus menghadap kemana. Udah gitu kita pernah kerjain satu rumah wallpaper lukis ya. Satu rumah newlywed couple. Jadi ada 2 burung. Burungnya satu ada di ranting, yang satu lagi terbang. Udah jadi, desain semua bagus. Tiba-tiba the wife told me, ini nggak bener nih. Kenapa? Burungnya yang satu terbang keluar. Harusnya terbang balik ke ranting. Oh iya juga ya. Jadi things like that yang menurut gue yang Indian side notes-nya tuh yang lucu seperti kayak gitu. Kayak Wastu ngedesain sesuatu yang kayak koi-nya harus ada 8. Harus ada koi warna hitam untuk menangkal bala gitu bilangnya kan. Untuk orang-orang yang piara koi mungkin pada tahu gitu loh. Untuk kita, kita baru tahu sekarang gitu loh. Hal-hal kayak gitu. Jadi banyak konteks-konteks yang ternyata harus kayak gitu tuh gitu loh. Ada yang ya lucu-lucu lah kalau kayak gitu. Ya, itu actually it's a good value for the customers juga. Iya. Why not gitu loh. Bahkan Kan untuk custom, bisa juga gitu. Kenapa? Tinggal dirubah sedikit, kenapa enggak? Iya, buat homeowner yang nggak gitu feng shui aware, it's good to have. Terlepas percaya atau enggak, ya why not gitu kan. Jadi kita ada bercandaan atau just in case. Just in case ya juga sih. Ya, jadi ada bercandaan. Kita selalu bilang Wastu itu sekarang jadi ahli feng shui. Karena dia banyak dapat feeding dari informasi dari arsitek, dari interior, dari consultants gitu loh. Harus kayak gimana gitu loh. Jadi ya believe it or not. Cuman kalau udah diminta sama klien ya kita kerjain gitu loh. Dan ada satu project yang cukup menarik ini. Kita disuruh ngegambarin
satu di ruang keluarganya itu, biasanya kan kalau ruang keluarga itu foto keluarga ya. Kalau kita ngegambarin wallpaper customnya itu, jadi parents sama 2 anaknya punya show. Digambar dijadi satu frame show-nya dia itu jadiin wallpaper. Shio tahun gitu. Iya, Hewan. Oh ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada kerbau, ada ular, ada macan, ada satu lagi, gue lupa satu lagi apa gitu loh. Coexist. Iya, they have to coexist gitu loh. Cuma masih lihat gile ini pada nggak caplok-caplokan apa ya kayak gitu. Ada macan, ada kerbau. But yeah, I think itu yang selalu bakalan jadi apa ya, yang bisa gue bawa pulang jadi cerita ke istri gue gitu loh. Gue ada project lucu banget nih kayak gini nih gitu loh. Gue cuma kasihan yang si tikus ya, ada yang tikus. Paling kecil gitu Paling kecil. Nah itu menariknya, kita kan harus main di komposisi. Jadi gimana, let's say kalau misalnya ada tikusnya gitu. Kalau kita tikus taruh di pojok belakang itu kan kelihatan kecil gitu kan. Jadi gimana kita bikin layer itu as if foreground. Iya, bikin foreground, bikin midground, bikin background gitu. Itu yang harus kita mainin. Jadi timnya Skata Living itu in-house designers kita itu, mereka udah cukup aware nih hal-hal seperti kayak gitu. Iya. Nah itu perlu pengalaman sama perlu kayak ya awareness yang lo bilang ya. Jadi itu designer not only in design but you have to analyze and think. I think a lot of jadi I think value-nya Skata di lapangan cek temboknya udah siap atau udah belum, and then dari brief klien harus dipikirin dulu so that it makes sense secara komposisi dan secara feng shui juga sebisa mungkin, dan harus coherent sama desain dari consultant. Dimension juga perlu. Dimension, exactly. One final story, kerjaan one of the first projects lukis yang pernah kita kerjain itu we learn the hard way. Talk about dimension. Talk about pentingnya projection pada desain wallpaper. Jadi ada satu klien kita yang minta kita gambar Chino series pohon, udah gitu ada burung-burungnya. Kita kerjain without knowing the size of the room. Kita cuma tahu the size of the wall. Burungnya waktu itu burung jalak Bali. Begitu difotoin sama klien gue. Win, lu gila. Masa lu bikin burungnya segede kayak gini difotoin ya? Ini proyeknya ada di Dharma Wangsa, apartemen Dharma Wangsa. Yang sebenarnya nggak gede-gede banget kan master bedroomnya gitu kan. Fotoin, gue masih ngeyel. Bilang, size-nya jalak Bali aslinya memang segitu kok. Ngeyel. Enggak, Win. Ini oversize banget. Udah gitu gue masih diem. Terakhir di fotonya, nih foto gue sebelahan sama lukisan yang lu buat. Foto gambar jalak Balinya itu literally the same size as her head. Jadi jalak Balinya itu tuh kurang lebih sekitar hampir 40 cm. Gak ada jalak Bali 40 cm bro. Itu paling biasa tuh jalak Bali tuh 20, 25 gitu loh. Jadi ini kayak gila lu, gue udah kayak di hutan, ini kayak burung hantu dia bilang kayak gitu. Lu datang kemari cepetan. Gue datang, gue bilang, oh shoot, iya sih, gue langsung ganti ya. Ya sejak itu kita belajar sebelum kita execute satu desain, kita harus survei dulu to make sure it makes sense. Yes. Kadang-kadang juga kita bikin desain bagus-bagus, ternyata ada satu spot yang peruntukannya pintu. Berarti desainnya kita kepotong. Berarti kan kita harus geser whatever objek yang ada di tengah-tengah pintu itu gitu. Wastu juga pernah kejadian, dia lukis di wallpaper. Ini awal banget ya. Lukis di wallpaper ada satu objek yang dia suka banget.
ternyata itu kebuang. Itu kan kayak gitu sayang ya. I mean of course kita nggak mau ngecewain klien, cuman on the other side kita sebagai tim desainnya juga mau kita provide the best design untuk si klien ini gitu loh. Jadi itu semua sih yang kita harus hati-hati. Make sure technical wise kita banyak komunikasi sama kontraktor, design wise kita banyak komunikasi sama clients-nya, sama consultants-nya. Udah gitu we check going back and forth untuk cek kualitas the preparation, the readiness of the wall gitu loh. Itu semua penting banget sih. Ya, kita sebenarnya udah 3/4 kontraktor juga sih ya. Dan konsultan ya gitu. Konsultan, ya. So there's a lot of value in that. Yep. Ada sebelum kita tutup episode ini, apakah ada anything that you have in mind? Kalau dari listeners Habitus podcast ini ada yang mau nanya-nanya soal wallpaper, konsep desain dan yang lain-lain, feel free to contact us. Instagram kita aktif @skataliving, website kita skataliving.co.id. Ada WhatsApp kita juga, feel free to contact us. No charge juga kan kalau untuk nanya-nanya kayak gitu. We can definitely help you in your project, in your residential, commercial area, whatever you name it. I hope we can do something together. Budget, mungkin kita bisa ngobrol dulu seperti kayak gimana, baru ketahuan gitu kan, seperti apa. And hopefully we can be in touch, do amazing things together. Soalnya nyatanya banyak orang yang ragu sama kita, in the end jadi long term client kita. Amazing products, amazing team, and amazing human beings over at Sekata. And everything else that you need is on the description. Thank you, Edwin, for spending the time untuk enlightening me and our listeners about wallpapers, Thank coverings. Thank you. Nanti next time kita podcast lagi ya. Sip, pasti. But also with Wastu. Also with Wastu ya. Alright, thank you guys. Thank you.